beriman pada takdir, bukan pasrah pada takdir. Terus dia bilang, kita harus melawan takdir. Siapapun orang-orang yang beriman, lalu kemudian memberikan dan kemudian meyakini pahala-pahala terbaik daripada apa yang dia berikan itu, maka bagi dia Allah akan mempermudah jalannya menuju kebaikan. Doanya begini, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk membedakan mana yang bisa aku ubah. Akhirnya aku bisa produktif dan maksimal dalam mengubah itu, dan berikan aku kesabaran dalam perkara-perkara aku nggak bisa ubah, sehingga aku bisa menerimanya dengan takdirmu, dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah. Yang bunuh itu bukan kita, Allah yang bunuh. Di dalam Al-Quran ada ayatnya, bukan kita yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Kalau lu nggak percaya, berarti lu tauhid lu diragukan, Rey. Apa kata prajuritnya? Gak mungkin, mustahil ini, gak mungkin. Tahu apa kata Muhammad Al-Fatih? Jangan bilang mustahil sebelum kamu mati mencoba. Dipindah ke pembahasan antara Adam dan Iblis. Adam dan Iblis. Iblis itu gak mau terima kesalahan, Adam terima kesalahan. Dan ada bedanya. Ketika Adam menerima kesalahan, dia jadi orang yang mulia. Iblis tidak terima kesalahan, dia jadi orang yang paling hina. Jadi makhluk yang paling hina. Itu jarang menerima kesalahan. Tapi lu benar banget. Jadi gini, tau nggak lu problemnya apa? Allah itu tidak punya past, present, and future. Oh iya, konsep timeline tuh nggak punya. Berarti ketika Allah bilang aku tahu semuanya, bahkan siapa yang masuk surga aku tahu, dan siapa yang masuk neraka aku tahu, dan aku tahu siapa yang dilahirkan untuk sengsara dan siapa yang dilahirkan untuk bahagia, Allah tahu. Itu wajar nggak kalau Allah bilang begitu? Wajar, karena dia di luar kita. Ya. Tapi ketika kita mau playing gods, jadi seolah kita bilang, oh kalau gitu Allah sudah tahu dong kita masuk neraka, ngapain kita ibadah? Nah, itu ketika itu dia jadi playing gods. Iya. Padahal pengetahuannya Allah itu tidak berarti memaksa manusia. Gua masuk ke level selanjutnya kalau gitu, karena level kedua terlalu mudah bagi lu. Gua masuk level ketiga. Ini agak berat nih. Tapi aku yakin lu bisa. Nih. Coba. Rasul pernah bilang pada para sahabat, tidak dilahirkan anak Adam. Jadi ketika 40 hari ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh ibunya itu, lalu kemudian ketika ditiupkan ruh itu, ditentukanlah bagi dia seperti apa kemudian kehidupannya, dia jadi orang sengsara atau jadi orang yang bahagia, dalam bahasa kita kaya atau miskin, lalu kemudian ditentukan dia masuk neraka atau masuk surga. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Tiba-tiba sahabat nanya, ya Rasulullah, ini kayaknya Raymond Chin di masa dulu nih. Langsung protes dia. Ya Rasulullah, kalau semua sudah ditentukan, ngapain kita sholat? Lah kalau kita sholat nanti kita sudah dipastiin masuk neraka, ngapain kita sholat? Lah kalau kita kemudian sudah dipastiin masuk surga, ngapain juga sholat? Iya kan? Bener. What for? Gitu kan ya. Bukan. Lalu Rasul kemudian tersenyum lalu berkata, Rasul ngerti, oh salah server nih bocah nih. Gitu kan ya, salah server nih. Nah, lalu Rasul bilang gini. Jadi gini, Rasul bilang, jadi di dalam Rasul membaca ayat Quran bunyinya begini. Waman a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna wa fasanu yasiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Artinya begini, siapapun orang-orang yang beriman lalu kemudian memberikan dan kemudian meyakini pahala-pahala terbaik daripada apa yang dia berikan itu, maka bagi dia Allah akan mempermudah jalannya menuju kebaikan. Tapi siapa yang kemudian bakhil, pelit dan merasa cukup daripada merasa diri udah kaya banget gitu maksudnya, dan dia mendustakan pahala-pahala yang terbaik bahwa Allah akan balas pemberiannya itu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju keburukan-keburukan. Artinya Rasul bilang gini, siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan permudah jalannya ke kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Itu maksudnya adalah ketika Allah bilang tadi, ketika Rasul bilang tadi, artinya Rasul bilang beramallah karena setiap orang akan dipermudah menurut amal-amalnya. Artinya apa Rasul bilang? That's your choice. Mau jadi baik, mau jadi buruk, jangan campurkan dengan servernya Allah. Karena kalau lu campurkan, lu nggak bakal bisa selesai pembahasannya. Nah, sama seperti gini, ada NPC di game. Dia nanya sama lu. Gue agak jujur lebih mundur dari penjelasan yang level 2. Yeah. Pas 3 oke. Yang pertama udah dibilang bahwa ini udah predetermined. Tapi jadi orang gak mau usaha, jadi ternyata ini bukan predetermined dan ini a choice gitu, ternyata pembahasan ketiga determined. Iya, soalnya nambah satu variabel doang. Betul. Variabel produktivitas. Nah, variabel usaha. Betul. Tiba-tiba masuk kepada variabel yang lebih tinggi lagi. Iya, jadi kayak gue ngerasa mundur lagi nih pemahaman gue nih. Betul, karena itu lebih sulit nih. Oke. Nah, ada NPC nanya sama lu yang main. Lu main GTA, dia nanya, bos, jelasin dong lu ada di mana bos. Lu ngomong apa tuh?
Ya paling kan ada pilihan gandanya nih. Ya, pilihan bener lagi di kota mana gitu. Gimana cara jelasin ke dia? Kita ada di mana gitu? Jelasin dong dunia lu kayak apa, bos? NPC di GTA. NPC ini analoginya breaking the fourth wall nih, nanya gitu. Iya. Lagi di video game. Enggak, bukan, dia di video game, lu di dunia nyata. Dia nanya, "Bos, dunia lu kayak gimana sih?" Oh, gue di real world gitu loh. Oke, terus dia bilang, "Real world tuh kan aku juga di real world." Lu bilang apa? Real world yang beda dengan lu. Iya. Bedanya apa? Lu bilang apa? Lu digital, gue analog gitu misalnya. Digital analog tuh apa? Ya ngerti. Terus dia bilang gini, "Bos, apakah aku bisa memilih?" Nyatanya di game tuh dia bisa milih. Tapi apapun pilihannya kan kita udah tahu. Ya kan ya. Ada kita nonton apa? Terus dia nanya lagi gini. Oke. Dimensinya beda ya. Berarti yang cuma bisa ngomong sebenarnya ya Allah. Kesimpulan yang sangat shortcut. Iya, yang cuma bisa ini takdirnya apa itu cuma Allah, udah. Tidak hak kita. Siapapun manusia yang bilang bahwa ini takdirku akan begini, berarti pasti dia salah. Maka apa yang Allah bilang itu yang haknya Allah doang. Paham maksudnya? Paham. Gue padahal mau jelasin tentang lokasi tadi. Lu gue langsung nangkap. Pas yang analoginya kan kalau di game itu, gue tuh Allahnya kan. NPC itu manusianya gitu. Pasti nanya. Oh, ngerti. Memang mudah menjelaskan pada lu. Jadi itu ngerti. Kita gak usah panjang nih berarti ya. Padahal gue masih nyimpen banyak dalil yang lain loh. Simpel lagi nih. Soalnya belum selesainya gini. Ini kan kita mau nge-konklusin keluar dari penjara pikiran. Betul. Karena mayoritas yang menurut gue ya, mayoritas yang nonton masih ada salah persepsi soal takdir, lebih ke kayak gini. Then what's next? Iya. Kan kita udah membuat dari tadi awalnya bisa tidak bisa ke bisa ya. Kognitif itu ya. Kognitif dari tidak mau dari tidak tahu ke tahu. Oh ya, dari tidak tahu ke tahu. Anggap ya semuanya udah tahu nih tentang takdir, sekarang udah nggak bisa disalahgunakan dan diucapkan dari ikhtiar. Manusia. Ya, untuk yang ikhtiar gitu. Nah, terus selanjutnya gimana ya? Yang selanjutnya lupa gue tadi yang kedua. Yang kedua afektif dari mau tidak mau ke mau. Tidak mau ke mau. Gue asumsi semua yang nonton di sini udah itu mau ikhtiar. Mau. Ikhtiar gitu loh. Gimana cara bisanya? Praktiknya. Untuk lepasin takdir itu tanpa mau nggak mau nih, sosial kan tetap ini ya kayak. Betul. Kita nggak bisa ngomong kita nggak percaya takdir ya, tapi mungkin apa ya? Gitu. Oke, gimana kemudian memperbaiki pemahaman lu yang tadi ya? Sebenarnya lu nggak salah sih, pemahaman lu tuh lu menolak pemahaman yang salah yang tadi kita bahas itu. Bahwasanya ya cuma Allah doang yang berhak bilang takdir, benar banget, dan itu tidak porsi kita. Kalau kita kemudian bilang takdir itu pasti salah jadinya. Nah maka kita cuma beriman aja, karena kan Allah yang ngomong, kita tinggal menerima aja. Oke, kalau gitu praktiknya seperti apa? Nih coba lihat ya. Ketika misalnya contoh dalam satu kehidupan lah, dia udah tahu bahwasanya Allah itu menakdirkan pasti kemudian yang baik bagi dia. Dan kemudian dia itu kemudian melakukan sesuatu itu semua tergantung dia, ikhtiar dia dalam perkara-perkara yang dia bisa pilih. Dan dalam perkara-perkara nggak bisa dia pilih, dia tinggal bilang ini, ya Allah semoga aku disabarkan untuk menerima ini. Maka sesederhana ini di dalam Islam, kata-kata di dalam suratul Fatihah. Balik lagi suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lu tahu arti nasta'in apa? Ista'inu adalah kalimat yang menggambarkan satu aktivitas khusus, yaitu adalah minta tolong ketika seluruh cara sudah dicoba dan itu not work. Itu ista'inu. Artinya adalah ketika kita cuma minta tolong pada Allah, itu namanya nyuruh Allah. Ya Allah ini ada barang, angkatin dong, itu namanya nyuruh. Tapi kalau kita udah ngangkat, gak bisa pakai tangan. Pakai apa lagi? Pakai Iron Man, sarung tangan Iron Man, gak bisa nih. Apalagi misalnya kita pakai katrol, gak bisa juga. Baru ya Allah, ini benar-benar gak bisa. Bisa gak tolong aku? Artinya dia akan bekerja sampai satu titik yang benar-benar dia sudah pol, gak ada lagi yang lain. Baru kemudian dia bicara. Kalau sudah gak bisa, semua gak bisa, dan dia benar-benar kemudian sudah melakukan semuanya, ini takdir. Produktif nggak orang? Tapi kalau misalnya dia kemudian belum melakukan semua itu, ini belum sampai titik itu. Tapi rentan untuk, let's say kalau pertama dia ngelakuin itu dengan baik, gitu loh. Tapi lama-lama, you know how manusia, dia akan break, mengkompromi. Betul. Awalnya sih memang dia semaksimal mungkin nih, sebelum dia akhirnya bilang oke, ini takdir. Tapi manusia tuh rentan mengkompromi. Nah makanya di dalam salah satu hadisnya Rasul bilang, kalau sudah bicara takdir tinggalkan, nggak usah bahas. Karena itu nanti akan jadi nggak produktif. Oh, itu ada di hadisnya? Ada.
Ketika sudah bicara tentang takdir tinggalkan, ketika berbicara tentang sahabatku tinggalkan. Artinya itu tidak perlu dibahas karena hampir semua urusan manusia tuh bisa untuk diubah seperti kata lu di awal. Coba gua kasih tahu dikit ya. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dulu dia harus punya satu strategi yang benar-benar nggak terduga, sehingga kemudian dia bisa menang untuk membebaskan Konstantinopel. Apa idenya tahu? Mindain kapal dari satu selat selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Emas. Dan kapalnya dipindahin harus ditarik di atas bukit tingginya 86 meter. Lalu kemudian panjangnya sekitar 1,5 km, 1,5 km. Apa kata prajuritnya? Gak mungkin, mustahil ini, gak mungkin. Tahu apa kata Muhammad Al-Fatih? Jangan bilang mustahil sebelum kamu mati mencoba. Sebelum kami mati mencoba. Kamu mati mencoba. That's it. Sebelum kami mati mencoba. Berarti kalau kamu sudah mati, benar mustahil. Iya. Takdir works like that. Takdir itu seperti itu. Contoh ya, kita nggak akan, we never know takdir kita, karena yang berhak ngomong takdir hanya Allah. Cuma hanya Allah. Berarti kita bagian apa? Ikhtiar. Iya. Jadi manusia tuh lebih, menurut gue udah suka banget konsep tawakal, ikhtiar, istiqomah. Betul. Itu 3 sebenarnya digabungin gak sih? Atau 2 lebih common, tawakal, ikhtiar doang? Mau kasih tahu yang belum kasih tahu ke lu ketika bahas tentang tawakal. Apa? Tawakal itu bagian daripada takdir itu bagian daripada tawakal. Oh. Iya, berarti kalau orang udah tawakal udah selesai takdir itu sebenarnya. Mas sebenarnya contoh gini ya, yang lu lihat sehari-hari aja. Misalnya contoh ya, kita kehilangan orang tua kita mungkin satu saat nanti, atau orang tua kita pernah orang tua yang kehilangan anaknya lah. Dia kan benar-benar grieving kan ya. Tapi ketika dia bisa orang-orang yang ada di Marijoa, yang kemarin dibombardir itu. Ketika anaknya meninggal dia bilang gini, ya Allah, aku memahami ini takdirmu, buat hatiku menjadi tenang dan buat lidahku untuk mengucapkan sesuatu yang kau ridho. Itu berarti takdir. Nah, itu membantu mereka banget kan. Nah, termasuk kemudian ketika kita dilahirkan sebagai orang yang tadi berkulit putih, sipit, kita tahu takdir kita seperti apa. Ada orang dilahirkan kemudian cacat misalnya, dia kemudian ridho pada takdir. Anak autis itu takdir. Menerima sesuatu yang tidak bisa diubah misalnya. Betul. Karena banyak orang loh yang kayak kehilangan. Nih, kematian itu sesuatu yang pasti. Iya kan? That's it. Contoh. Realitas. Jadi itu tuh membantu orang untuk bisa menerima realitas. Karena sering mereka kalau nggak ngerti konsep takdir bahwa semuanya itu bisa diubah, semuanya ngerasa semuanya bisa diubah. Dia stres. Gimana cara balikin? Bisa menerima sesuatu yang padahal udah jadi takdirnya. Hasilnya Bruce Wayne. Iya benar. Iya benar. Nggak bisa menerima takdir tuh bapak tuh. Bener, nggak bisa menerima takdir. Oke, nih kita panjang nih. Dia nggak bisa menerima takdir. Atau menerima takdirnya bahwa itu the fact bahwa dia tidak bisa menerima dan mengubah dia menjadi Batman. Itu takdirnya bukan? Nah, itu dijawab di episode terakhir kemarin, The Prince of Darkness. Nah, di Prince of Darkness akhirnya dia menerima takdir. Akhirnya dia mau jadi Batman. Berarti Batman itu takdirnya gitu. Iya, berarti Batman itu adalah takdir dia. Makanya dia kan sempat bertanya-tanya. Takdir itu di saat dia sudah menerima bahwa semua yang terjadi. Takdir itu menerima sesuatu yang nggak bisa diubah. Iya, nggak bisa diubah. Kematian nggak bisa diubah. Maka dia ngomong kan, bikin dia latihan itu udah history nggak bisa diubah. Gitu. Betul. Nah akhirnya dia bilang kan, awalnya kan dia bilang aku pengen berhenti jadi Batman, mendingan aku ada orang tua daripada aku jadi Batman kan gitu kan ya. Lama-lama dia jadi tahu, oh rupanya purpose-nya memang untuk ini. Aku tuh itu semua itu adalah latihanku untuk jadi orang kayak gini gitu maksudnya. Gue sangat amat penasaran nih teman-teman yang nonton. Paham gak? Karena jujur kalau di otak gue emang muter-muter, emang. Tapi piecesnya udah jadi satu. Udah jadi satu, gue udah ngerti. Ujungnya kan udah nggak sengaja ke konklusi dari tengah video kan. Iya, dan 2 kali kan lu konklusi kan. Padahal itu mau aku konklusikan sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini aku kasih soalan ya. Soal. Ada orang pergi berjihad. Lu udah pasti bisa jawab ini. Dia benar-benar nggak mau untuk ngasah pedangnya. Lalu kemudian anggaplah lu pemimpin jihadnya. Gua tentara yang nggak mau ngasah pedang, nggak mau nyiapin baju zirah. Lu nanya ke gua, mana baju zirah lu? Allah yang melindungi, bukan baju zirah. Kalau lu pikir baju zirah yang melindungi lu sudah rusak tauhid lu, Raymond. Lu tanya lagi, pedang lu mana? Ray. Yang bunuh itu bukan kita, Allah yang bunuh. Di dalam Al-Quran ada ayatnya. Bukan kita yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Kalau lu gak percaya, berarti lu tauhid lu diragukan, Ray. Lu bilang apa sama gue? Gue masukin ke rumah sakit jiwa aja.
Karena gue menganggap bahwa gue lagi mencampurkan itu omongan gue kan bukan omongan Allah kan. Kalau omongan Allah pantas nggak kayak gitu? Pantas dong. Dia beda dimensi. Tapi itu omongan siapa? Omongan dia. Yang keluar dari mulutnya. Betul. Terus aku bilang lagi, kalau Allah sudah takdirin kita menang, Ray, kita pasti menang, walaupun tanpa strategi. Tapi kalau Allah sudah pastiin kita kalah, Allah sudah takdirin kita kalah, udah terima aja, Ray. Ya udah, itu urusan Allah. Tuh, usaha kita ya usaha kita. Betul. Gitu. Kita tetap harus ikhtiar, gitu kan? Who knows? Kita tahu nggak sih sekarang keputusan Allah apa? Sekarang tugas kita adalah ikhtiar. Iya, kalau lu meyakini itu dan anggap itu bahwa faktanya, berarti lu melangkahi Allah. Berarti siapa yang nggak menerima takdir? Lu atau gue? Dalam kasus ini. Betul. Iya. Lu tahu kan sekarang kan ya, berarti ada orang-orang yang ngomong ke lu tentang, Ray, lu nggak beriman pada takdir. Sebenarnya lu yang beriman pada takdir. Karena lu berusaha pada perkara-perkara yang bukan takdir. Sedangkan lu menerima perkara-perkara yang realitasnya nggak bisa diubah. Itu yang dinamakan beriman pada takdir. Diginin, aman-aman. Mereka berdua lagi ngedengerin. Terus kayak kita kayak gini, mereka kayak gini. Berarti itu pemahaman lu yang benar. Nah, itu yang justru harus diinsaf pada semua muslim. Nah, pertanyaan gue berikutnya, produktif nggak orang muslim kalau begitu? Produktif banget kan? Karena gini. Harusnya produktif semua. Karena Elon Musk itu hanya bukan Elon Musk. Eiichiro Oda Sensei itu nggak tidur. Itu tidur cuma 3 jam sehari. Selainnya dia gambar One Piece. Dan dia sudah berapa puluh tahun tuh buat One Piece. Dan dia cuma pengen jadi seorang mangaka yang dikenang di seluruh dunia. Cuma dunia doang kan batasnya kan. Kita pengennya selain dunia, Re. Nah, kalau kita punya motivasi sampai ujung situ, harusnya kita lebih produktif daripada dia. Benar. Nah, itulah harusnya muslim. Berarti gue ngerti sih kalau soal takdir itu intinya kayak gini. Kalau udah ngerti sekali dan semestinya nih sudah ngerti esensinya dan arti takdir sebenarnya. Udah jangan terlalu bahas-bahas lagi. Bener. Udah. Bahasnya kapan? Ketika benar-benar ada realitas yang nggak bisa diubah. Yes. Makanya lu tahu ada salah satu doa yang katanya doa Nabi Sulaiman, tapi aku nggak tahu sih. Ini yang jelas doanya para ulama. Tapi katanya doa Nabi Sulaiman. Doanya begini. Ya lebih baik gini ya. Doa ulama lah ya. Doanya begini. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk membedakan mana yang bisa aku ubah. Akhirnya aku bisa produktif dan maksimal dalam mengubah itu, dan berikan aku kesabaran dalam perkara-perkara aku nggak bisa ubah, sehingga aku bisa menerimanya dengan takdirmu, dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah. Kebijaksanaan untuk bisa membedakan. Berarti yang ujung-ujungnya yang tergantung adalah kebijaksanaan kita sih. Karena kadang-kadang kesalahan kita adalah kita melihat sesuatu ini bisa diubah padahal nggak bisa, atau melihat sesuatu tuh nggak bisa diubah padahal bisa. Most of the time yang mana? Bisa diubah. Most of the time bisa diubah. Dan kita udah bikin framework ini. Ujung-ujungnya kebijaksanaan kan jadi basisnya nih untuk kita takdir benar atau salah persepsinya. Dan kebijaksanaan diawali dari knowledge. Dari berpikir. Betul. Ujung-ujungnya balik sana lagi. Betul. Ngerti sih. Berarti semuanya ujung-ujungnya bermuara ke lu harus meningkatkan taraf berpikir. Baru sekali gue jelasin takdir di bawah 1 jam nih. Serius? Emang biasanya berapa jam? Biasa berapa pertemuan gitu biasanya. Serius. Karena ini terus terang ya, ini perkara paling tricky yang harus dijelasin ke orang. Karena bahkan orang-orang yang dijelasin takdir aja, dia masih nggak bisa menerapkan dalam kehidupan dia. Bahwasanya dia karena again belum punya kebijaksanaannya untuk bisa membedakan mana yang tidak bisa diubah. Iya lagi. Ya udah, berarti gitu solusinya. Berarti solusinya gini, daripada 3 jam menjelaskan tentang takdir. Mendingan 1 jam aja, tapi secukupnya, yang penting dia tahu esensi besarnya, sisanya menaikkan taraf berpikir dia. Benar. Ujung-ujungnya balik lagi tugasnya. Dan lu tahu nggak sih pembahasan takdir itu baru muncul kapan? Di kalangan umat muslim. Baru muncul ketika mereka sudah ditinggal oleh Rasulullah. Sebelumnya mereka nggak pernah banyak bahas. Mereka udah tahu bahwa saya takdir itu cuma pada perkara-perkara nggak bisa dikontrol, udah gitu aja. Kalau nggak bisa dikontrol, berarti lu tinggal beriman dan lu nggak akan ditanya oleh Allah. Jawabannya itu aja. Iya. Dalam perkara-perkara yang nggak kita pilih, kita nggak ditanya. Allah nanti nggak akan nanya aku, kenapa kamu sipit? Aku bilang lah, aku nggak tahu lah, gitu kan ya. Nah karena nggak ditanya, berarti nggak dihisap. Iya. Nggak ada potensi benar dan salah. Tapi aku tinggal repot pada perkara-perkara yang aku bisa pilih. Karena itu pasti ditanya oleh Allah. Lik, kenapa kamu nggak pakai peci, Lik? Aku siap akan menjawab pada Allah. Lik, kenapa kamu nggak pakai sorban? Aku siap akan menjawab pada Allah. Lik, kenapa kamu gunakan uangmu ke sini? Aku akan siap menjawab pada Allah. Siap nggak siap sih? Ada aturannya nggak? Kayak kita, let's say kita udah mengimani takdir. Betul. Tapi kita demi membuat aturan ke diri sendiri lah, bangun habit. Ya.
kita nggak mau menyebut takdir sama sekali gitu. Kita mengimani tapi kita nggak mau menyebut itu. Let's say gue mau bikin rekomendasi ke teman-teman nih, udah nggak usah sebut takdir dulu sama sekali, sampai lu bener-bener nggak usah sama sekali gitu misalnya. Itu dosa nggak? That's okay. Nggak ada masalah. Okay. Selama lu tetap beriman pada tetap mengimani gitu. Nggak ada. Nah, mau gue kasih tau yang lebih bagus nggak? Gue jadi ingat perkataan ada satu ulama. Ada di buku Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Begini caranya begini caranya Salahuddin itu muncul, generasi Salahuddin muncul, dan begini caranya Al-Quds dibebaskan, Baitul Maqdis, Yerusalem dulu di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata salah satu pemahaman yang paling parah pada saat adalah takdir. Karena orang udah merasa ini sudah takdir. Nah itu pemahaman paling parah. Apa gini aja, ya udah takdir itu gak usah dibahas. Gak usah dibahas manusia. Betul. Mengimani bahwa itu porsinya Allah. Betul. Terus kalau manusia ya udah tawakal, ikhtiar, istiqomah. Bagus. Soalnya kalau secara statistik yang real dia bakal bilang oh ini takdirku dan dia itu benar. Ya. Itu tuh sangat amat kecil. Single digit persen, mungkin less than 1% gitu. Nah, kejadian. Sisanya tuh pasti sesuatu yang kita harus usaha. Benar. Most of seluruh masalah kita adalah pada bidang yang kita bisa usahain. Dan ulama itu ketika dalam buku itu tau nggak bilang apa? Beriman pada takdir, bukan pasrah pada takdir. Terus dia bilang kita harus melawan takdir. Bahkan kata-katanya begitu. Dia bilang kayak gitu. Melawan takdir, agak kontroversi sih. Benar. Tapi kita tahu maksudnya apa. Maksudnya itu benar. Nah, dijelasin oleh ulama itu melawan takdir apa? Ketika lu sakit pergi ke dokter. Itu namanya melawan takdir. Jangan ya Allah terima. Itu harus. Karena lu gak bisa milih. Makanya kalau yang manusiawi udah paling bener rule of thumb-nya lu jangan ngomong takdir. Ya, rule of thumb-nya begitu. Mengimani aja. Ya, betul. Mengimani takdir. Ya, mengimani aja, tapi lu gak usah ngomong takdir. Betul. Gitu. Karena biasanya kalau lu ngomong takdir, Allah. Lu jadi juru bicaranya Allah. Iya. Udah berusaha aja. Iya. Nanti juga gak bisa juga kita tahu kok ujungnya gak bisa. Iya. Mau jadi juru bicaranya Allah itu kata Feren nabi terbaru, tunggu nabi terbaru dulu. Udah pulang nabi terbaru. Udah pulang. Gitu, tapi oke, nangkep. Udah nangkep ya. Ujung-ujungnya. Berarti lu gak ada masalah kan dengan beriman pada takdir kan? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kalau ini gak ada masalah. Karena lu masalahnya pada orang-orang yang salah beriman pada takdir. Aduh, ini banyak kombinasi episode-episode sebelumnya sih tentang Islam dan Muslim, pemahaman, persepsi dan lain-lain gitu. Berarti memang Pak Ustadz ini sangat amat banyak. Lu bayangin ya, gue belum bahas tentang kemarin appointmentnya sama Ro. Gue belum bahas tentang Abu Bakar sama Abu Ubaidah ketemu dan bahas tentang takdir. Gue belum bahas tentang dalil-dalil takdir. Gue belum bahas tentang perbuatan Allah. Ya, tapi lu udah ngerti. Nggak lebih dari 1 jam. Bagus. Oke. Kalau itu sih semua 3 jam juga nggak cukup. Iya, ada gue udah bahas di video gue yang lain, tapi tetap jadi pertanyaan orang-orang. Soalnya balik lagi kita tutup di sini deh. Penjara pikiran. Oke. Escape from your mind. Sekarang gue udah nggak pakai ketika lu punya false belief. Ketika sudah dipatahkan. Ketika false belief sudah dipatahkan. Maka jadinya hitam. Gue udah balik udah hitam nih. Udah hitam. Nanti minggu ketiga beda lagi. Dan nanti ingat ya, tanpa kita sadar ada banyak false belief di dalam kepala kita yang membuat kita nggak jadi siapa-siapa. Itu benar. Contohnya kayak gini. Daripada kayak ini ada ruangan nih. Isinya sampah semua. Dan kita nggak tahu itu sampah, taunya itu semuanya berharga karena kita udah ngelakuin itu udah dari dulu gitu. False belief. Kalau mau isinya semuanya berlian, sampahnya harus dibuang dulu tuh. Betul. Harus dikeluarin semua kan. Sebelum dimasukin dulu. Sebelum dimasukin itu berarti ruangan kosong kan. Betul. Berarti harus hitam dulu. Nah, darkness itu harus selalu ada. Jadi kalau misalnya light yang menyinari darkness itu pas terang tapi terangnya salah. Misalnya kayak kita mau fotografi nih, tapi dia ketutup. Dia kan ada color temperature kan 6.000, 5.000 sekian. Ternyata dia salah gitu. Ilangin dulu lampunya, baru diganti dengan lampu lain. Jadi makanya konsepnya tadi awalnya gue kepikiran gitu hitam. Jadi pas kita udah keluar dari penjara pikiran, kita hitam dulu. Blank slate. Baru hitam itu bisa diisi gitu loh. Terakhir aku akan kasih cerita tentang Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini orang benar-benar sekolah nggak bisa paham apapun, nggak bisa paham apapun. Makanya kemudian saking nggak paham apapun dia bilang kayak batu. Benar-benar nggak bisa teman-temannya udah kemana dia apa-apa tadi. Nah, ini cerita bagi teman-teman ya yang merasa bahwa diri itu kayak ditakdirkan bodoh gitu maksudnya. Ibnu Hajar suatu waktu ketika dia keluar daripada kelasnya karena dia tuh benar-benar nggak bisa belajar apapun, sulit banget kemudian untuk ngapal apapun, dia ngelihat satu batu di gua ditetesin air. Lama-lama bolong. Dia muncul belief yang baru. Apa beliefnya?
batu aja kena air bolong ya. Masa gua kagak? Berarti yang penting konsisten, lakukan terus, dan dia jadi ulama besar. Istiqomah. Dan lebih ganti besar daripada belief yang 1000 karomah. Karomah itu miracles kan? Miracles. Nah, berarti istiqomah itu penting kan? Nah, itu false belief diganti dengan belief yang baru, yang bagus. Yes. Makanya ada orang beliefnya, enggak, gua itu adalah orang yang pintar dan gua adalah cepat belajar. Itu bagus. Jangan sebaliknya. Ini pasti bisa, atas izin Allah pasti bisa. Harus begitu orang muslim. Jangan kayaknya takdirnya bukan deh. Enggak gitu. Lu bertindak atas nama Allah kalau begitu. Ya udah yakin Allah suruh lu ikhtiar, udah gitu aja. Ikhtiar, tawakal. Dan bagian daripada tawakal adalah takdir. Bagian daripada tawakal adalah ikhtiar itu. Itu kalau di Al-Quran ada urutannya nggak sih antara tawakal, ikhtiar sama itu? Seperti kata lu, tawakal tuh membungkus semuanya. Itu kata-kata udah paling bagus tuh. Oke. Membungkus ikhtiar, membungkus kemudian pemahaman tentang takdir dan segala macam. Itu semua tawakal. Tawakal itu adalah mewakilkan semuanya pada Allah. Oh, tawakal tuh lebih gede daripada takdir berarti ya? Takdir itu part of tawakal yang aku pahami. Kan tawakal kan mewakilkan semuanya pada Allah. Ketika kita diambil orang yang kita sayangi, ya Allah, yaudah aku wakilkan padamu. Aku yakin ini yang terbaik. Baik. Nah, itu mewakilkan namanya. Berarti semoga nih ini kan total 7 episode yang menantang pikiran orang. Iya. Aku yakin ngebul sih. Kita emang sengaja cari topik-topik tuh yang gak biasa, kontroversi. Iya, betul. Yang udah melekat sama kepercayaan mayoritas orang dan kita tantang dia untuk mempertanyakan kembali. Betul. Supaya dia lebih produktif. Karena kenyataan sekarang kita nggak produktif, kita harus akui dulu. Iya. Maksudnya. Untuk kita benar-benar produktif, produktivitas itu kalau di dunia profesional ya itu efektif dan efisien. Dua-duanya itu produktif tuh. Throughputnya tinggi gitu. Iya. Karena untuk kita mau throughput tinggi tujuannya buat apa? Biar kita bisa menafkahi diri sendiri, itu masuk ke topik minggu 3. Asik. Ini kita mulai ke duniawi lagi nih ya. Mulai duniawi. Karena kan Nabi Muhammad itu menguasai dua dunia. Dan awalnya sebagai pedagang, habis itu jadi pemimpin negara. Iya. Baru yang satunya lagi apa sih? Sama sebagai nabi. Iya. Itu namanya apa ya? Pemeluk agama. Dia menguasai dua dunia, secular and religious. Iya. Oke. Tokoh agama, tokoh duniawi. Iya. Nah, minggu 3 kita banyak bahas yang duniawi dulu. Iya. Betul. Karena itu tetap mau nggak mau sesuatu yang harus kita kontrol sebelum kita masuk ke diri kita yang baru. Oke. Dan kita makasih kepada teman-teman ya. Oh, kita makasih. Sudah di pekan kedua ini sudah mau menemani kita. Bahkan aku lihat udah banyak bikin catatan-catatan. Oh iya, ada yang bikin dokumen. Kemarin gue DM salah satu dari kalian tapi belum dibales. Balas tuh. Nanti gue DM aja kalau nggak. Ada yang bikin catatan. Aku udah tahu siapa. Gitu loh. Iya. Per episode dan ada rangkumannya. Dan banyak yang buat rangkuman. Dan aku paling seneng ketika ada orang nonton mereka bikin rangkuman. Which is crazy. Iya. Dan itu seneng banget aku. Jadi ada banyak sih yang bikin. Tapi yang salah satu yang paling rapi nanti kita akan DM. Nanti aku DM aja. Nanti biar nanti ngasih untuk bisa bermanfaat pada yang lain kali ya. Dan lakukan apapun yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa menyebarkan. Kalau teman sudah dapat pemahaman dari kita berdua nih, gitu kan, teman-teman bisa nyebarin ke yang lain juga nggak ada masalah. Dengan cara like, comment, subscribe, nyalain lonceng. Paling simpelnya kayak gitu. Gitu. Oh, tentu. Nah, belajar. Mereka kan pikir. Ada kebaikan, lalu kemudian kebaikan tuh dilihat oleh orang lain karena dia punya porsi, dia dapat pahala.